Ada sukacita sore ini? Amin. Hari ini tanggal 11 Desember ya, betul ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kebetulan saya bertugas yang sore untuk bawakan renungan firman Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan sukacita pada sore hari ini. Yang sukacita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh juga kasih senyum buat kanan kirinya. Ya, toel-toel dikit ya. Puji Tuhan, bulan Desember bulan yang semarak ya. Kalau kita lihat, wah bulan Desember dari November akhir kita udah menggelora nih. Wah Desember nih bulan terakhir terakhir. Bulan Desember ya, kita lihat, waduh pohon Natal di mana-mana udah berjejer ya. Hiasan Natal pada gelantungan, lampu Natal udah bekelap-bekelip gitu ya. Waduh, kita dengar lagu-lagu Natal. Mungkin kita ada yang kirim kue-kue Natal. Mungkin kita mulai cari-cari baju buat hari Natal. Ya, banyak orang terpesona dengan hal yang berhubungan dengan Natal ya, Bapak Ibu Saudara. Gak ada salahnya sih. Tapi kalau kita pikir-pikir, pernah gak sih kita itu membayangkan apa sih makna Natal yang sesungguhnya gitu? Apa sih yang terjadi di hari Natal gitu? Kenapa sih seluruh dunia semarak merayakan Natal itu kenapa gitu? Saya pernah merenungkan dan saya pikir, oh pantesan karena Natal adalah bicara tentang keajaiban Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha suci itu rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, lahir di kandang yang hina, mati pun di atas kayu salib yang hina untuk saya, untuk saudara. Natal adalah keajaiban. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sangat berharga di mata Tuhan. Hidup saya, hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan. Hah, masa sih? Kita suka kayak gitu ya kalau dikasih tahu sesuatu. Hah, masa sih? Benar saudara, firman Tuhan katakan, untuk apa seseorang memperoleh seluruh dunia ini kalau dia kehilangan jiwanya. Jadi jiwa kita, nyawa kita, hidup kita, pribadi kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Amen. Saya dan saudara ada dalam pandangannya Tuhan. Dia rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa seluruh umat manusia. Amen. Natal adalah suatu anugerah yang terindah. PowerPoint-nya bisa ditayangkan ya. Ini khotbah saya sore hari ini. Natal adalah anugerah terindah. Bukan mantan terindah ya anak muda. Natal anugerah terindah karena Tuhan Yesus telah lahir di hati saya, di hati saudara. Dalam dunia ini dia tebus semua dosa-dosa kita. Langsung slide kedua. Ya, telah lahir ke dalam hati kita. Surat Filipi pasal 2 ayat 6 mengatakan bahwa Kristus dalam rupa Allah tidak pernah menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia itulah Kristus telah taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengkaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Saya juga sangat percaya ayat firman yang ditulis di dalam Alkitab. Saudara, pada sore hari ini ada 3 hal yang akan kita renungkan tentang makna sesungguhnya
di hari Natal ya. Lanjut slide nomor 3. Makna yang pertama, Natal punya makna yang sangat besar karena dengan adanya hari Natal itu, dengan kelahiran Kristus itu, kita semua diberikan jaminan keselamatan kekal. Ada gambar di bawahnya, boleh ditayangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sejak terpisah dari Allah, sejak jatuh ke dalam dosa, maka firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, upah dosa adalah maut dan manusia ditetapkan untuk mati satu kali lalu dihakimi. Nah, saudara, keadaan manusia dalam kebinasaan kekal ini, manusia tuh sadar bahwa dia membutuhkan seseorang pribadi yang bisa membawa dia sampai ke seberang sana, kembali kepada Allah yang hidup gitu ya. Makanya manusia itu dengan kekuatannya sendiri membangun jembatan-jembatan yang dia pikir dia bisa nyampe ke sana ya. Manusia berpikir kalau dia menjadi orang yang sangat baik begitu ya, perbuatan baiknya banyak begitu, dia sampai. Tapi ternyata jembatan itu pun tidak sampai. Seberapa banyak sih kita bisa bikin perbuatan baik, saudara? Kalau umur kita misalkan 80 tahun, kok kita hitung-hitung perbuatan baik dan perbuatan jahat kita, kayaknya banyak yang jahat kali ya. Gak nyampe juga, saudara. Gak nyampe, jembatan itu gak nyampe. Manusia berpikir kalau dia pinter, ya punya banyak pengetahuan gitu ya, punya banyak gelar akademisi gitu ya, misalnya namanya profesor, doktor, abulator, bocor gitu, siapa gitu ya, banyak itu gelar akademiknya ya. Dipikir bisa, tapi ternyata enggak juga, saudara. Enggak nyampe jembatan itu. Manusia pikir kalau dia punya kekayaan yang sangat banyak begitu dia sampai. Enggak sampai juga, saudara. Bahkan saya pernah diskusi dengan teman saya, dan dia katakan kalau menurut kepercayaan saya, yang membuat kita sampai ke sana itu ada satu jembatan katanya. Jembatannya itu tipis katanya, kayak rambut dibelah 7, kata dia begitu. Saya bilang la ilaha illallah, gua kagak sanggup. Saya bilang emang bisa ada orang yang nyampe ke sono kalau tipisnya itu jembatan kayak rambut dibelah 7? Kata teman saya, bisa kalau amal ibadah dan perbuatan lu banyak, kata dia gitu. Bah, kalau dihitung-hitung banyak jahatnya, jujur aja gak bakal nyampe. Kagak itu jembatan kamu, ya udah. Saya punya jembatan yang lain, jembatan yang punya jaminan bahwa saya pasti sampai ke sana, karena pribadi itu memang datangnya dari sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan Kristus satu-satunya pribadi yang berani bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Kristus yang bilang begitu. Saudara, mungkin banyak jalan menuju Poris ya. Kalau kita lewat depan, lewat belakang, lewat kresek bisa. Kata orang dunia juga banyak jalan menuju ke sana. Tapi kalau jalannya itu masih dipertanyakan, apakah kita berani menempuhnya? Mengapa kita tidak memilih saja jalan yang sudah pasti nyampe di sana? Saudara, dulu waktu saya masih remaja, saya ikut dengan orang tua. Kami hidup sangat susah. Kami tinggal di sebuah kontrakan yang hanya seperti gerbong kereta api, disekat-sekat seperti itu ya. Kami tinggal di situ dan sangat begitu susah. Lalu mama saya itu walaupun orang yang susah, tapi dia orang yang baik juga. Kalau dia punya rezeki,
dia bisa bikin makanan agak banyak, dia pasti kasih ke tetangga gitu. Dan saya waktu itu masih remaja ya, masih 13-14 tahun gitu. Dan dia bilang, Tuti anterin ke Encek yang paling ujung, no kontrakan yang paling ujung, kesian katanya. Itu Encek bujang lapuk, udah tua dia, kagak kawin-kawin ya, tinggal sendirian di kontrakan, kesian, lu kasih sono makanan katanya. Ya udah lama kata saya kasih, saya anterin. Waktu saya tiba di rumah si Encek, kan masuk tuh sampai ruang tamu ya. Saya bingung, itu di ruang tamu banyak amat tuh gambar. Itu yang saya tahu, ada dewa dari India, ada dewa dari Cina, macam-macam dah pokoknya dewa gitu ya, gambar-gambar yang menurut dia mungkin itu Tuhan ya saudara ya. Tapi di antara gambar-gambar itu yang dijejer, ada juga Tuhan Yesus di situ. Lalu saya bilang, Cek, Tuhan banyak amat Cek di rumah Cek. Cek percaya yang mana ini Tuhan? Ya, gua mau percaya aja semua. Terus kalau Cek berdoa yang mana? Ya, gua berdoa aja semua. Siapa aja yang duluan jawab doa gua. Terus pulang, saya cerita sama mama saya, Ma, si Cek yang paling ujung itu agamanya apa sih, dia percayanya apa sih? Ah, lu mah orang begini dipikirin katanya gitu. Ngapain lu pikirin katanya gitu ya. Wah saudara, tidak bisa seperti itu saudara. Dalam hidup ini memang ya saudara, keselamatan itu adalah hal yang sangat penting. Makanya kita suka bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Keselamatan hal yang penting. Makanya orang itu mencari-cari keselamatan dengan macam-macam cara saudara. Ada yang gunung lah disembah, pepohonan lah disembah, batu gede lah disembah, laut lah disembah, patung segala macam disembah, supaya mereka merasa mereka ada pribadi yang bisa menyelamatkan dia gitu. Nah kita udah ada, jangan yang boten-boten ya Bapak Ibu Saudara ya. Udah percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang pasti membawa kita kepada keselamatan. Kalau orang yang jago masak disebutnya apa saudara? Juru masak ya. Ya, orang yang jago lukis, juru lukis ya, juru hias. Disebut juru karena dia jago, expert. Bahasa anak muda mah, master, expert. Nah, Tuhan Yesus Kristus dapat julukan juga dia, juru selamat. Dia doang satu. Udah jangan kayak sincek ya Bapak Ibu Saudara ya. Percaya macam-macam kepercayaan. Udah satu aja yang juru, yang pasti, yang ahli, yang udah jaminan pasti. Karena dia yang punya julukan juru selamat. Satu, udah titik. Amin saudara. Saudara, saya punya papa hari ini berusia 73 tahun ya. Udah tua. Dulu papa saya juga tidak mengenal Kristus. Dia sangat membenci kekristenan. Karena menurut dia, orang Kristen itu kayak orang gila menurut dia. Senang nyanyi, sedih nyanyi, entar tepuk tangan, entar nangis, entar duduk, entar berdiri. Dia nggak tahu deh. Pokoknya dia merasa benci, tidak suka dengan kekristenan. Tapi karena kasih anugerah Tuhan, di usia remaja saya bisa mengenal Kristus gara-gara diajak teman ke gereja. Di gereja saya dengar orang beritakan firman, saya catat, saya dikasih Alkitab ya, saya dengar pujian, iman saya bertumbuh. Akhirnya di usia 16 tahun saya mengambil keputusan untuk menerima baptisan air. Mantap. Masih muda ya, tapi saya berani ambil keputusan itu. Berani memilih satu jalan untuk hidup saya, yaitu di dalam Kristus. Baptislah saya ceritanya. Waktu bapak saya dengar saya dibaptis, marah besar dia saudara. Baju saya dari lemari diambilin, dibuang keluar. Dia bilang, sono tinggal di gereja, minta makan sama orang gereja. Jangan pulang lagi, diusir saudara. Lalu dia masuk ke dalam dapur. Mana golok gua, mana golok? Kata dia. Wah, dia pokoknya
pendeta yang berani baptis anak gua mau bacok-bacok, begitu saudara. Galak bapak saya tuh. Lalu saya bilang, waduh si papa, bagaimana ini? Wah, puji Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat. Papa saya itu kan punya kokonya pendeta. Kokonya itu kakaknya laki itu pendeta, itu sayang sama saya, sayang dia, ya bertemu juga kasih uang untuk sekolah, ya perhatikan saya. Lalu saya ke rumahnya, saya bilang, Hape, papa ngamuk. Kenapa bapak lu ngamuk? Saya dibaptis. Bapak lu ada-ada aja. Udah tenang aja, ntar Hape ke rumah lu. Gitu saudara. Bener saudara, itu saudara papa datang ke rumah. Dia bilang, jadi orang tua gak boleh begitu. Lu memang betul orang tuanya anak, tapi anak sudah mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Dia udah dibaptis, udah biarin. Toh di gereja juga diajarin hal yang baik, hal yang benar katanya. Bukan dibuat tidak benar. Kenapa harus marah seperti itu? Emang dikira daging babi? Main bacok-bacok aja. Bagaimana sih? Kata papa punya koko ya. Akhirnya papa saya kerja. Lalu hari-hari terus berlalu ya. Saya sudah lulus sekolah. Saya mulai dan tuh berteman tuh, dedemenan. Pacaran, dedemenan. Tuh sama Raden Mas Ginanjar Hono Coloko Joyoboyo. Dedemenan dah. Tuh dia sering datang ke rumah Bu, malam minggu begitu ya. Coba ngapel saya. Terus lihat tuh sesembayangan altaran papa saya gitu. Itu pacar saya juga berani juga ya. Ya doain dalam nama Yesus. Setiap malam minggu gitu ya didoakan gitu. Tapi memang doa itu besar kuasanya. Cepat atau lambat pasti ada jawabannya, namanya doa. Gak ada angin, gak ada hujan. Papa saya bilang, lu kalau di gereja emang ngapain aja? Ya sembahyang lah. Di gereja sembahyang, muji Tuhan, nyanyi, berdoa. Oh begitu, gue mau dong ke gereja. Ketika begitu saudara, kaget saya saudara. Bilang papa mau ke gereja. Ini semua mau papa bongkar. Papa mau, istilah dia mau bilang mau hidup baru begitu sama Tuhan Yesus. Waktu dia terima Alkitab, dia bilang ini Alkitab tebel amat. Bacanya bagaimana gue kagak ngerti. Kata dia gitu ya. Ya bacanya ini dulu aja, Matius orang mana? Ya pelan-pelan saudara, pelan-pelan. Akhirnya beberapa tahun kemudian mulailah papa juga dibaptis. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Amin. Saya punya mama mertua juga sama ya. Banyak cerita-cerita ya, sinetron, apa cerita mama mertua katanya galak ya. Ya galak begitu, kayaknya istri terjolimi begitu. Kebanyakan nonton FTV. Tapi saya punya mama mertua baik, saya punya mama mertua saudara, beneran baik sekali. Dari saya masih baru menikah juga udah baik itu mama mertua ya. Saya melahirkan juga dia yang mengurus gitu ya. Sangat dekat juga saya dengan mama mertua. Saya tahu saya berbeda iman dengan mama mertua, tapi saya mengasihi dia. Dia pun saya tahu dia sangat menyayangi saya, sangat mengasihi saya. Kami saling mengasihi, tapi kami tahu kami berbeda iman. Lalu suatu kali mama mertua bilang, Tut, kalau misalnya emak, ya saya panggil emak ya, meninggal dunia, kamu juga meninggal dunia, apakah kita ketemu? Kata dia begitu. Saya bilang ya nggak tahu dah, itu mah rahasia ilahi. Saya tahu, saya bilang gitu ya. Tapi mak, kalau saya meninggal dunia, saya kagak usah pusing, kagak usah bingung, kagak usah resah dan gelisah. Karena sudah ada satu orang yang menyediakan tempat untuk saya. Oh begitu, siapa katanya?
Itu namanya Gusti Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dia sediakan tempat buat orang yang percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata firman Tuhan. Oh begitu, emak diterima apa enggak katanya. Ya bagaimana ya, kudu kenal dulu sama yang punya rumah. Masa kita main masuk aja ke rumah orang, kita gak kenal sama yang punya rumah, kan gak mungkin ya. Berarti yang punya rumah Tuhan Yesus ya. Iya, dia yang punya rumah. Mak mau kenal Tuhan Yesus. Orang Kristen itu bagaimana sembayangnya, bagaimana berdoanya, katanya. Mulailah saudara, mama mertua buka hati untuk terima Tuhan Yesus. Dan sekarang puji Tuhan ya, beliau sehat di kampung halaman, bergereja, berjemaat di gereja terdekat, sudah dibaptis pula. Satu kemuliaan buat Tuhan. Satu kebesaran buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cuma nama Yesus yang bisa membawa kita kembali ke dalam kehidupan yang kekal bersama Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di kolong langit ini, kata firman Tuhan, tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus. Yang kedua, Natal adalah satu anugerah yang terindah karena kita diberikan berkat-berkatnya. Kita yang seharusnya hidup dalam kutuk dosa, tapi karena kelahiran Kristus, Dia mengubah kutuk itu menjadi berkat, menjadi blessing dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingatkah Bapak Ibu Saudara kejadian waktu di Taman Eden, waktu manusia tergoda ya dengan rayuan si ular, akhirnya itu wanita memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, lalu dia juga kasih kepada suaminya. Dan waktu itu firman Tuhan katakan, pada waktu engkau memakannya maka engkau akan mati, katanya. Ternyata saudara, secara jasmani Adam dan Hawa tidak mati, tetapi rohaninya mati. Dia menjadi terputus hubungannya dengan Tuhan. Dan ada satu lagi yang gak kalah mengerikan, yaitu matinya berkat, matinya rezekinya. Kejadian pasal 3 ayat 17 ada ditulis di sana bahwa dengan bersusah payah, ya, kalau wanita engkau akan mengandung dan melahirkan anakmu, tapi kalau yang pria dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, ya, dengan bersusah payah. Jadi tanah yang seharusnya memberikan berkat itu sudah terkutuk karena dosa. Tapi hebatnya di dalam Kristus, semua yang terkutuk itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Kutuk sudah menjadi berkat. Amin. Amin. Saudara, sangat menyedihkan orang yang kehidupannya mati, secara rezekinya mati, ya. Dia bekerja gak ada hasil, dia usaha gak ada hasil, dia ngapain aja tidak ada hasil. Pernahkah ketemu orang begitu, Bu Tuti? Pernah. Saya pernah ketemu orang begitu. Padahal orangnya pandai, potongannya bagus, jahitannya oke. Nggak mungkin lah nggak bisa cari duit begitu ya saudara ya. Tapi aneh, sepertinya jalan yang dia cari, apa yang dia usahakan kayaknya ketutup gitu. Mati rezekinya gitu saudara. Lalu ya begitulah saudara, akhirnya kehidupan menjadi sangat sulit. Sore hari ini kita harus benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan, karena dengan kelahiran Kristus, dengan dia mati di atas kayu salib, dia sudah mengubah semua kutuk menjadi berkat. Amen. Kutuk apa saja yang ada dalam hidup kita? Mungkin kutuk kemiskinan, miskin dari engkong punya engkong. Mungkin kutuk sakit penyakitkah, ya? Mungkin kutuk segala macam. Kutuk itu bisa ada karena dosa. Tapi sekali lagi, kuasa Kristus sudah mengubah kutuk menjadi berkat. Amin.
Amin. Tapi kita harus waspada juga. Ada 3 penghalang berkat yang kadang-kadang kita nggak sadar. Saya juga sama harus bertobat. Apa penghalang berkat itu, Ibu? Yang pertama, mulut kita. Aduh, coba deh kita pegang mulut kita masing-masing. Kadang sangat sulit mengendalikan mulut kita ini, sehingga berkat yang seharusnya sudah sampai, tapi karena mulut kita jahat, suka ngegibah, suka nyinyir, suka ngomongin orang, suka memfitnah, akhirnya berkat itu berlalu. Begitu. Coba sekali-kali punya perkataan yang memberkati. Katakan kepada istri, engkau paling cantik istriku. Katakan kepada suami, engkau paling ganteng. Jangan kita bilang, hei gendut. Wah ilah. Lah udah tahu istrinya gendut, dipanggil gendut. Ya biar gendut juga dia istri itu. Teman pewaris kasih karunia. Amen. Harus tetap dikasihi. Amen. Suami juga begitu. Dan dia bilang, wah ilah, suami saya mah Bu, udah tua, ompong, perawat hidup lagi gitu ya. Ya ilah, gak boleh begitu. Wanita harus bisa menghormati suaminya. Karena kebutuhan pokok, kebutuhan utama seorang suami adalah dihormati. Biar kata dia model begitu, kucluk-kucluk begitu, dia lelaki. Membutuhkan penghormatan dari istrinya. Harus dihormati. Dia bilang, Ma bikinin kopi. Ya tunggu sayang, cakep, ganteng, pangeran, tunggu. Saudara, kalau wanita kebutuhannya adalah dikasihi, sayangi. Kalau laki-laki dihormati. Kalau dua-dua ini bisa berjalan, kasih dan hormat berjalan, dah aman dah. Rumah tangga pasti sakinah mawaddah warahmah. Damai di bumi dan di sorga. Bahagia di bumi dan di sorga. Itu yang pertama, penghalang berkat, mulut. Penghalang kedua, mata. Wah, mata. Iya betul, mata. Jangan sembarangan menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang tidak baik, untuk melihat hal-hal yang najis, untuk melihat hal-hal yang mendatangkan dosa. Dari mata turun ke hati, kata orang tua. Ya, dari mata. Daud, ya Raja Daud, kurang hebat gimana, tapi gara-gara mata dia melihat ada wanita yang cantik, mandi, ya, dia jatuh dalam dosa perzinahan gara-gara mata. Karena yang dilihat cantik, yang mandi. Coba kalau yang mandi encim-encim, dia pasti tutup mata. Aduh, ngimpi apa semalam. Tapi berhubung yang mandi cantik, teruskan lihat, akhirnya timbullah hasratnya dan dia akhirnya mengarang situasi dan kondisi sedemikian rupa hingga akhirnya Raja Daud jatuh dalam dosa. Mata. Ketiga, apalagi sikap yang negatif, ya. Sering tuh kita nggak sadar, ya. Saya juga sama nih harus bertobat. Sikap-sikap negatif itu membuat berkat yang seharusnya sudah sampai tidak sampai. Contoh, pulang dari ibadah, ya, beberapa waktu lalu ibadah sore kayak begini nih, saya langsung kondangan tuh karena ada undangan pernikahan di daerah bandara Soekarno-Hatta sana, hotel apa tuh namanya saya lupa. Pokoknya langsung dah kelar ibadah langsung kondangan. Berhubung udah capek and lapar. Jadi saya kondangan juga kurang begitu fokus, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Pokoknya yang ada di otak saya datang, tulis nama, kasih angpau, salaman pengantin, makan, pulang. Nah, udah terperinci begitu, ya. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar undangan itu. Lalu ternyata saya nggak sadar ada seorang pendeta yang sebenarnya dia menyapa saya. Shalom Bu Tuti, katanya begitu menurut anak saya si Karis. Tapi katanya saya cuek, kagak denger, langsung nyerojos aja jalan begitu.
Lalu anak saya bilang, "Mama, kalau jalan di mana-mana, Ma, jangan langsung bablas saja begitu, Ma. Itu tadi ada Bapak Pendeta tanya Mama, Shalom." "Oh iya, Mama nggak dengar, lihat juga kagak." Itu mungkin kekurangan saya ya saudara ya. Saudara sebagai jemaat tempat ini juga mohon dimaafkan kalau saya kadang-kadang begitu tuh. Saya kadang-kadang lagi kalau udah buru-buru, udah kepepet waktu atau apa, udah main seruduk aja begitu ya. Udah kagak tahu ada siapa itu di depan, kanan, kiri, belakang. Dia bilang, "Oh iya, aduh, itu sikap negatif harus dirubah. Harus dirubah." Ya, sekarang saya ada kontaknya, saya ada bilang minta maaf juga. Saudara, waktu Bapak Abraham yang kaya raya itu ingin mencarikan anak mantu ya untuk Ishak ya, dia mengutus pelayannya untuk mencari anak gadis bagi Ishak untuk dinikahkan. Dan saudara, pelayannya itu juga bingung carinya bagaimana nih, karena zaman dulu kan gak ada sosial media. Kalau sekarang kan ada ya, ada wajahnya, ada namanya gitu ya. Semua orang bisa saling say hello dan bertukar kontak. Tapi ini kan zaman Bapak Abraham, zaman bahla gitu ya, zaman dahulu kala gitu ya, lama banget, masih purbakala begitu, belum ada sosial media. Jadi waktu Bapak Abraham berkata kepada bujangnya, "Carilah anak gadis yang baik untuk anakku Ishak." Lalu bujangnya berdoa kepada Tuhan, "Kalau nanti saya tiba di sebuah sumur dan ada anak gadis yang memberikan minum kepadaku dan kepada onta-ontaku, itulah dia yang akan kupilih menjadi istri bagi Ishak anak tuanku." Gitu. Saudara, kalau saya membaca kisah itu, pada saat kejadian itu banyak juga anak gadis yang sedang menimba air gitu. Tapi mereka nggak ada yang tergerak hatinya memberikan minum bagi pesuruhnya Bapak Abraham. Hanya satu yang tergerak, Ribka, gadis yang baik. Dia kasihkan minum bagi pelayan Abraham, bagi onta-ontanya, dan Ribka terpilih menjadi istrinya Ishak. Kadang-kadang sikap bisa membawa kita kepada berkat. Sikap bisa membawa kita juga kepada kehancuran. Jadi hati-hatilah dalam bersikap. Amin. Zaman sekarang apalagi ya, jarang hal ini diajarkan. Tapi kalau kita mengerti bahwa ada berkat-berkat Tuhan, ada God blessing yang Tuhan mau turunkan, kita harus menjaga penghalang-penghalang berkat ini supaya tidak menghalangi lagi berkat-berkat Tuhan. Amin. Yang ketiga, Natal adalah sebuah anugerah yang terindah karena kita diberikan urapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 ayat 5 berkata bahwa Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Di Timur Tengah para pengembala sudah terbiasa mengoleskan minyak kepada domba-dombanya supaya mereka terhindar dari sengatan matahari, dari insek, dari serangga yang mematikan yang bisa masuk gitu melalui hidung atau telinganya. Jadi dioleskan minyak gitu supaya tetap sehat. Saudara, di dalam Kristus kita mendapatkan pengurapan. Karena di zaman dulu hanya seorang imam, seorang raja, dan seorang nabi saja yang menerima pengurapan ini. Gambar sebelahnya. Tapi setelah Kristus lahir, waktu Kristus mati di atas kayu salib, ya gambar bawah, itu tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Gambar yang bawah, dibukakan ruang suci dan ruang maha suci. Terbelahnya tabir itu bukan dari bawah ke atas ya. Kalau dari bawah ke atas mungkin bisa tangan manusia digunting atau apa. Tapi ini dari atas ke bawah waktu Kristus mati. Dan dia katakan, "It's finished." Semua sudah selesai. Saudara, waktu kita menerima pengurapan dari Tuhan, akan ada berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita.
Akan ada kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Akan ada perlindungan dari Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Kita akan berbeda dengan orang-orang kebanyakan karena kita sudah hidup menerima pengurapan dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini ada juga sisi-sisi yang tidak kasat mata, ya. Orang dunia sering mengatakan itu dunia roh lah dan lain sebagainya. Tapi satu hal, kita tidak perlu takut karena kita sudah menerima pengurapan daripada Tuhan. Amin. Dulu di kantor saya sering ada kejadian karyawan kerasukan. Gak tahu tuh, demen banget tuh setan ya, ngegodain orang lagi kerja. Lalu kerjanya kita enak-enak dia, blok-blok lagi kerja begitu. Yang bagian marketing repot, yang accounting repot, yang bagian terima barang repot, ya repot semua dah pokoknya. Tiba-tiba ada yang kerasukan begitu. Beberapa kerasukan. Lalu bos saya katakan ini ada yang gak beres ini. Saya bilang, Pak, kalau berkenan, bolehkah panggil seorang hamba Tuhan, pendeta begitu untuk mendoakan kantor kita. Tapi berhubung saya punya bos belum percaya kepada Kristus, dia tidak mau. Dia panggillah paranormal. Udah gak usah. Besoknya datang tuh. Disebutnya orang pinter begitu saudara. Datang dia. Dikumpulkan semua karyawan. Ya biasalah makan siang bersama si judulnya mah. Tapi saya tahu itu ada sesuatu yang mau dia sampaikan gitu. Selesai semua, besoknya bos saya panggil saya, Ti sini. Kamu tahu nggak yang kemarin datang ke kantor kita itu dia paranormal hebat, betul, katanya. Bayarannya mahal. Katanya begitu. Udah saya panggil buat ngusir setan di tempat ini, katanya. Ya saya namanya saya karyawan biasa ya saudara. Bos ngomong ya udah iya aja lah ya. Tapi dia bilang, tapi itu orang bilang sama saya, kamu punya jidat terang, kamu punya dada tebal. Waduh, apa itu maksudnya ya saudara ya? Saya nggak ngerti tuh. Oh dia bilang, apa maksudnya ya? Oh lama-lama saya mengerti. Itu bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Mungkin namanya orang punya kemampuan lebih, dia bisa melihat orang satu gitu, dan dia lihat ada sesuatu yang beda dengan saya. Ada kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dengan lahirnya Kristus kita mendapat jaminan keselamatan kekal. Dengan lahirnya Kristus kita mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Dengan lahirnya Kristus kita diurapi dengan urapan yang baru. Kita bersyukur Natal sudah lahir ya, Kristus lahir dalam hati kita. Amin. Amin. Jadi Natal adalah anugerah yang terindah. Terindah buat saya, terindah juga buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Selamat hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati.